اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Al-Arba'un At-Tafsiriyah. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-30. Sebelum kita lanjutkan, sedikit ada pemberitahuan bahwa urutan hadis yang ada pada buku yang sudah diterjemahkan dengan urutan hadis yang ada pada saya, pada file saya ini ternyata ada sedikit perbedaan ya. Kemarin saya membaca hadis yang ke-30, ternyata di buku terjemahan itu hadis yang ke-25. Maka apabila yang kemarin menyimaknya tidak mendapatkan hadis yang saya bacakan, silahkan diulang lagi pada rekaman YouTube, kemudian diketahui nomor hadisnya nomor 25, sementara di kitab saya nomor 30. Ya. Jadi saya mengatakan 30, ternyata di kitab antum nomor 25. Maka untuk berikutnya ini, kalau ada perubahan lagi atau perbedaan lagi penomorannya, silahkan nanti saya diberitahu lagi. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Hadithul Hadi wa Thalathun, hadis yang ke-31. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. An Ibni Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma kemudian yunfakhu ditiup fis suri pada sangkakala. Maksudnya oleh malaikat Israfil. Fala yasma'uhu maka tidaklah mendengar suaranya ahadun seorang pun illa kecuali as-sughalitan, dia memiringkan sisi dari tengkuknya, wa rafa'a dan dia mengangkat litan sisi yang lain dari tengkuknya. Jadi maksudnya memiringkan kepala begini, saking takutnya terhadap suara yang didengar dari trompetnya malaikat Israfil tersebut. Dan ini kondisi orang yang ketakutan biasanya seperti itu ya, karena suara yang sangat dahsyat, maka bukti takutnya itu muncul pertama kali pada kepalanya akan miring begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa awwalu man yasma'u, dan yang pertama kali mendengar suaranya adalah rajulun, seorang laki-laki, yalutu yang dia memperbaiki haudha ibilihi, telaga untuk unta-untanya. Jadi unta kan butuh air yang banyak, nah biasanya dibuatkan telaga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yas'aqu, maka dia pun pingsan, wa yas'aqun nasu, dan pingsan pula seluruh manusia. Maksudnya mati seluruh manusia setelah mendengar tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil pada tiupan yang pertama. Thumma yursilullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim, atau Rasul mengatakan yunzilullah, Allah menurunkan. Jadi perawinya ragu-ragu ya. Mataran, satu hujan, ka'annahu, yang seolah-olah hujan itu adalah at-tal, hujan yang rintik-rintik atau hujan kecil. Atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan adzil, naungan, nu'manus syaku, Nu'man yang ragu-ragu terhadap lafal hadis ini. Apakah yursilu ataukah yunzilu, apakah at-tallu ataukah adzillu. Tapi yang benar adalah at-tal ya. At-tal itu artinya hujan rintik-rintik atau hujan kecil, sesuai dengan riwayat yang lain. Fatam butuh, maka tumbuhlah minhu, dari sebab hujan tadi, ajsadun nasi, tubuh manusia, yaitu hidup lagi setelah mati. Thumma kemudian yungfakhu, ditiuplah fihi pada sangkakala ukhra, pada tiupan yang lain. Faida maka tiba-tiba hum, mereka, qiyamun, berdiri, yang durun, mereka melihat apa yang ada di sekitar mereka. Boleh juga diartikan yang durun ini menunggu, dari kata-kata yantazir ya, dan menunggu maksudnya menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ada perintah, thumma kemudian yuqalu, dikatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, halumma ila rabbikum, kemarilah kalian kepada Rabb kalian, yaitu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin,
pada hari orang-orang berdiri menghadap kepada Rabbul Alamin. Waqifuhum, dan hentikanlah mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, mas'ulun, mereka akan ditanya, yaitu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal mereka selama di dunia. Dan ini adalah penggalan dari Al-Qur'an, surah As-Saffat ayat 24. Waqifuhum innahum mas'ulun. Qala Nabi mengatakan thumma yuqalu, kemudian dikatakan akhriju, keluarkanlah, ba'than nari, utusan untuk neraka. Maksudnya calon-calon penghuni neraka. Fayuqalu, maka ditanyakan, min kam, dari berapa? Fayuqalu, maka dijawab, min kulli alfin, dari setiap 1000, tis'ata mi'atin wa tis'atan wa tis'in, 999 orang. Jadi yang satu masuk neraka, sisanya yang satu masuk surga, sisanya masuk neraka. Dari setiap 1000 tadi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzaka, maka itulah, yauma, hari, yaj'alu, yang menjadikan, al-wildana, anak-anak, syiban, menjadi peruban. Artinya saking dahsyatnya kondisi pada hari kiamat tersebut menyebabkan orang-orang jadi anak-anak jadi peruban. Wadzalika, dan itu adalah yauma, hari, yukshafu, yang disingkap, an saqin, dari betis. Kata-kata yukshafu an saqin, yang arti perkatanya adalah disingkap dari betis, itu maksudnya dalam bahasa Arab adalah kondisi yang sangat dahsyat dan sangat ngeri. Jadi yauma yukshafu an sakin, pada hari yang sangat dahsyat dan sangat ngeri, sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas untuk ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yauma yukshafu an saqin, yang disebutkan pada surah Al-Qalam ayat 42. Yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkap dari betis. Nah, ini kalau diterjemahkan perkata ya, tapi kata Ibnu Abbas, yukshafu an saqin itu maksudnya adalah di hari di mana sangat dahsyat dan sangat ngeri. Itu ungkapan orang-orang Arab ya. Seperti kalau kita mengatakan menyingsingkan lengan baju, itu tidak berarti betul-betul disingkapkan lengan bajunya ya. Bisa disingkap, bisa tidak, tapi maksudnya dia bekerja sungguh-sungguh sehingga diungkapkan dengan kata-kata menyingsingkan lengan baju. Ini hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menafsirkan ayat-ayat yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu kata-kata yauma yaj'alul wildana syiba, yauma yukshafu an saqin. Hari apa tersebut? Hari apa hari tersebut yang disebutkan dalam Quran itu? Nah, itu maksudnya adalah hari kiamat, ketika seluruh manusia sudah dibangkitkan dari alam kubur mereka, maka mereka mengalami kedahsyatan-kedahsyatan yang sangat berat. Salah satu kedahsyatannya adalah sebagaimana masyhur di dalam riwayat-riwayat yang lain, orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari tepat di atas kepala kita, sangat dekat sekali, sehingga seluruh manusia bercucuran dan mereka bercucuran keringat, dan mereka terikat oleh keringat mereka masing-masing. Ada yang terendam sampai kepada lututnya, ada yang sampai pada pinggulnya, bahkan ada yang sampai pada hidungnya, sehingga tidak bisa bernapas dia atau susah bernapas. Nah, sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keringat tersebut disesuaikan dengan kondisi amal di dunia masing-masing. Kalau amal bagusnya banyak, maka keringatnya semakin sedikit. Amal buruknya banyak, maka keringatnya semakin banyak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam menghadapi alam akhirat ini dari awalnya sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, yunfakhu fis sur, ditiup pada sangkakala. Ini yang meniup adalah malaikat Israfil, yang disebut juga sebagai sahibul qarni, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kaifa antum wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna. Bagaimana kondisi kalian sementara pemegang tanduk, maksudnya malaikat Israfil, yang akan meniup, karena trompetnya terbuat dari tanduk ya, sebagaimana trompet zaman dulu biasanya begitu. Qadil taqamal qarna, dia sudah memegang tanduknya dengan mulutnya. Wa hanal jabhata, dan dia sudah memiringkan jidatnya. Wa asghas sam'a, dan dia sudah pasang telinganya. Yantadhiru mata yu'mar bin nafhi, dia sudah menunggu kapan diperintah oleh Allah untuk meniup, fayanfukh, maka dia akan meniup.
Maka para sahabat kaget, mereka mengatakan, "Kaifa nasna'? Bagaimana kami harus melakukan ya Rasulullah kalau memang seperti itu kondisinya?" Maka beliau mengatakan, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Dan kita mendapatkan informasi di dalam Al-Quran bahwa siapa yang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika dia takut, maka akan diberi keselamatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam surah Ali Imran ya, lam yamsashum su. Surah Ali Imran ayat 173 dan 174. Pada ayat 173 disebutkan ucapan tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah katakan, fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka mereka langsung kembali mendapatkan nikmat Allah, karunia Allah, dan tidak mengenai mereka suatu keburukan apapun juga. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa untuk membangkitkan manusia yang sudah mati sungguh mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan mataron, ya, hujan. Maka dengan hujan tadi semua manusia yang mati tumbuh kembali, hidup kembali. Maka seperti Allah menghidupkan pohon-pohon yang sudah mati karena masa kering, kemudian diturunkan hujan, maka pohon-pohon yang sudah kering tadi, yang sudah tidak ada daunnya lagi, ternyata muncul lagi, tumbuh lagi, ya. Maka menghidupkan orang mati sama sekali tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh bagaimana Beliau Maha Kuasa menghidupkan pohon-pohon yang telah mati hanya dengan hujan. Ternyata menghidupkan manusia yang telah mati juga hanya dengan matoron, dengan hujan, ya. Hujannya itu seperti tol. Dalam riwayat yang lain disebutkan seperti maninya laki-laki. Artinya sedikit airnya, tidak perlu air yang banyak sekali, ya. Itu sudah cukup untuk menghidupkan seluruh manusia yang sudah mati dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan hari kiamat. Subhanallah, ini maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya, agak mirip dengan hadis sebelumnya karena di sini disebutkan yukshafu an saqin, berikutnya juga. Hadis yang ke-32, al-haditsu tsani wa tsalasun. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, ini bagusnya an Abi Hurairah ta'ala, ya. Idza apabila jama'allahu, Allah mengumpulkan al-ibadah para hamba fi sa'idin, pada dataran wahidin yang satu, nada munadin, menyerulah seorang penyeru, liyal haq, hendaklah bergabung, kullu qaumin, setiap kaum, bima kanu ya'budun, dengan apa yang dulu mereka sembah di dunia. Fayalhaqu kullu qaum, maka bergabunglah setiap kaum bima kanu ya'budun, dengan apa yang mereka dulu sembah. Kalau menyembah berhala-berhala, maka gabung dengan berhala-berhala. Menyembah matahari, gabung dengan matahari. Menyembah arca, gabung dengan arca, dan seterusnya. Wa yabqan nasu, dan tersisalah para manusia, ala halihim, atas kondisi mereka. Maksudnya orang-orang beriman ini, yang mereka tidak berpindah tempat, masih berada di tempatnya masing-masing, tidak bergabung kemanapun juga. Fayatihim, maka Allah datang pada mereka, fayaqul, maka Allah bertanya, ma balun nasi dhahabu, kenapa kondisi manusia itu sudah pada pergi, wa antum hahuna, sementara kalian kok masih di sini, nggak pergi, padahal sudah diperintahkan untuk gabung kepada Tuhannya masing-masing. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, nantadhiru ilahana, ya kami menunggu Tuhan kami, belum muncul. Yang muncul itu ya matahari dan sebagainya. Nah, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala belum terlihat, maka kami tunggu. Fayaqulu, maka Allah berkata, hal ta'rifunahu, apakah kalian mengenali Allah Subhanahu wa taala? Fayaquluna, maka mereka menjawab, idza ta'arrafa ilaina, apabila dia mengenalkan dirinya kepada kami, maksudnya menampakkan dirinya sesuai dengan bentuknya yang dengan rupanya yang asli, maka arafna, kami mengetahuinya. Fayakshifu lahum an saqih, maka Allah pun menyingkap untuk mereka dari betisnya Allah Subhanahu wa taala. Fayaqauna sujudan, maka mereka pun tersungkur dalam keadaan sujud. Fadzalika, maka itulah qaulullah taala, kalam Allah taala, yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkap dari betis, berarti maksudnya adalah betisnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yud'auna, dan mereka diseru ila sujud, untuk sujud kepada Allah, fala yastati'un, maka mereka tidak mampu sujud. Ini maksudnya adalah orang-orang munafik yang tidak mampu sujud. Jadi ringkasnya, setiap yang menyembah selain Allah di akhirat kelak disuruh gabung bersama apa yang mereka sembah,
selain muslim dan munafik. Maka mukmin dan munafik ini mereka tidak bergabung kemanapun juga karena tidak ada yang disembah oleh mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang muslim, orang mukmin dan munafik ini menunggu sampai Allah datang. Nah, begitu Allah datang, menampakkan dirinya dengan menyingkap betisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menunjukkan bahwa Allah memiliki betis. Apabila kita meyakini hadis ini sahih, ya, maka dan Allah itu tidak serupa dengan apapun juga, maka pada waktu itulah manusia kemudian terpecah jadi dua. Yang mukmin bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang munafik pengen sujud tapi tidak mampu. Itulah makna fala yastati'un. Mereka tidak mampu, yaitu tidak mampu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa orang yang beriman mampu sujud sementara munafik tidak mampu sujud? Padahal sama-sama mereka di dunia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya adalah karena orang munafik sujudnya bukan dari keyakinan mereka, bukan dari iman mereka. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka sujudnya hanya karena riya saja, bukan karena Allah. Nah, orang-orang yang beriman karena sujudnya karena Allah, maka sampai di akhirat pun mereka bisa sujud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang pada waktu itu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dimasukkan ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Ya baqa tersisalah kullu munafik, setiap orang munafik, fala yastati'u, maka dia tidak mampu ayyasjuda, untuk sujud. Nah, tidak mampunya orang munafik untuk sujud ini kenapa? Ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bahwa punggungnya munafik itu menjadi kaku sehingga tidak bisa tidak bisa disujudkan, tidak bisa tersungkur untuk sujud. Hadis riwayat Bukhari, fayasjudu lahu kullu mu'min wa mu'minah, setiap mukmin dan mukminah sujud, fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'ah. Tersisa orang-orang yang sujud di dunia karena riya dan pengen didengar, ya, sum'ah, yaitu orang-orang munafik. Fayadhhabu liyasjud, maka dia berbuat ingin sujud, faya'udu dhahruhu tabaqan wahida, maka jadilah punggungnya itu satu lapis, yaitu yang tidak bisa bergerak. Kalau tubuh manusia yang normal kan punggungnya itu terdiri dari beberapa bagian, ya, ada dagingnya, ada tulangnya dan sebagainya. Tidak satu lapis yang tidak bisa bergerak seperti misalnya kayu dan sebagainya. Nah, maka punggung mereka diubah oleh Allah menjadi satu lapis sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma, kemudian yaquduhum, Allah menggiring mereka orang-orang beriman tadi ilal jannah, kepada jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Darimi. Muhakkiknya mengatakan bahwa sanadnya sahih dan hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Tapi saya pilihkan lafal ini, yaitu lafal Darimi, karena lafalnya lebih bagus untuk kita pelajari ini. Lafal sahih Bukhari dan sahih Muslim ada perbedaan sedikit dari apa yang tertera di sini. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kata-kata fayukshafu an sakin atau fayukshafu lahum an saki. Allah menyingkap dari betisnya. Kata-kata ini menurut sebagian ulama tidaklah sahih. Al-Ismaili ketika meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan bahwa kata-kata an saqihi ini adalah nakirah. Nakirah maksudnya lafalnya mungkar, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah yang sahih bagaimana? Yang sahih sebagaimana riwayat yang lain, ya, an saqin fayakshifu lahum an saqin atau fayukshafu an saqin. Kata Ismaili, inilah yang sahih dan inilah yang sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an. Fayukshafu an saqin tadi. Nah, maka kalau dikembalikan kepada ayatnya yang mengatakan yauma yukshafu an saqin, bukan saqihi, bukan betisnya Allah, maka berarti ke makna awal yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bukan berarti Allah menyingkap betisnya, tapi itu maksudnya adalah kedahsyatan urusan yang disingkap pada hari itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu saja kalau kita meyakini bahwasanya kata-kata saqihi ini sahih, karena kata-kata yukshafu lahum an saqihi ini ada dalam Sahih Bukhari. Dan sebagaimana kita tahu bahwa hadis-hadis Sahih Bukhari dari awalnya sampai akhirnya semuanya sahih menurut mayoritas para ulama kita rahimahumullah ta'ala.
Nah, kalau kita meyakini hal tersebut, berarti boleh saja kita mengatakan bahwa ini berarti yakshifu lahum an saqih, Allah menyingkap betisnya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tanda bahwasanya itu Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu ketika Allah datang kepada mereka dalam bentuk yang lain, maka Allah bertanya, "Loh, kenapa kalian tidak sujud kepada saya? Saya ini Allah." Nah, maka orang-orang beriman mengatakan, "Na'udzubillah, saya tidak akan sujud kepada Anda. Anda itu siapa?" Karena Allah menampakkan diri bukan pada zatnya yang asal sebagaimana yang sudah mereka pernah lihat sebelum kejadian tersebut. Nah, setelah Allah singkapkan betisnya, baru mereka mengetahui bahwa inilah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja hadis-hadis seperti ini jangan sampai kita mengira bahwa Allah seperti manusia. Betisnya itu di bawah, yaitu di kakinya itu. Kemudian betisnya itu adalah bentuknya seperti betis manusia. Tidak seperti itu ya. Ini hadis-hadis tentang sifat seperti ini kita harus kembalikan kepada kalam Allah di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terima apa adanya. Nabi mengatakan Allah menyingkap betisnya, selesai. Kita terima, kita sampaikan apa adanya. Allah menyingkap betisnya. Adapun bagaimana itu ditunggu saja nanti di alam akhirat. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan fadilah sujud, bahwasanya orang-orang yang sujud di dunia karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan dimasukkan ke dalam jannah setelah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menampakkan diri kepada mereka. Karena itu semakin banyak kita melakukan sujud di dalam salat maksudnya, maka akan semakin banyak kemuliaan yang kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah engkau sujud satu kali sujud kecuali Allah tinggikan derajatmu." Karena itu para ulama berselisih pendapat lebih utama mana ya, salat sunnah dengan memperbanyak sujud meskipun rakaatnya pendek-pendek, ataukah salat sunnah dengan berdiri yang panjang, membaca suratnya lama, tentu saja rakaatnya jadi sedikit, lebih sedikit, dan sujudnya jadi lebih sedikit. Diperselisihkan oleh para ulama. Karena adanya hadis-hadis yang menunjukkan fadilahnya sujud yang sangat banyak. Tapi juga ada hadis yang menunjukkan fadilahnya berdiri membaca Al-Quran di dalam sholat kita dengan berdiri yang lama. Itu masalah khilafiyah. Kita lanjutkan babul mangthurat, bab tentang riwayat-riwayat yang berserakan, maksudnya beraneka ragam. Al-haditsu tsalits wa tsalasun, hadis nomor 33, tafsir tuba, tafsir kata-kata tuba, pohon tuba. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba adalah syajaratun, satu pohon yang besar, fil jannah, di dalam jannah. Masirata mi'ata amin, perjalanan 100 tahun. Artinya kita berada di bawah pohon tersebut perjalanan 100 tahun. Tidak akan lepas dari pohon tersebut. Thiyabu ahlil jannah, baju-bajunya penghuni jannah, takhruju min akmamiha, keluar dari kelopak-kelopak bunganya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah tafsir kata-kata tuba yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pada surat apa? Nah, mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ar-Ra'd ayat 29, alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tuba lahum. Tuba untuk mereka. Tuba ini ada yang mengartikan bahagia untuk mereka, ya. Tapi ada juga yang menafsirkannya dengan hadis tadi. Tuba adalah satu pohon di dalam jannah. Dan hadis ini sahih. Tapi sebenarnya dua tafsiran itu tidak bertentangan ya. Karena siapapun yang masuk ke dalam jannah, dia pasti akan bahagia. Tuba lahum, bahagia. Dan siapa yang masuk ke dalam jannah akan bertemu dengan pohon tuba ini. Dan dia akan memakai baju yang terbuat dari atau yang diambil dari bagian pohon tuba ini. Nah, maka dua tafsiran tadi sama-sama benarnya, tidak ada saling bertentangan. Kemudian kata-kata syajarah, saya artikan tadi satu pohon yang besar. Dari mana kata-kata besar? Dari tanwin yang ada pada kata syajarah ini. Karena kaidahnya mengatakan at-tankir lit ta'zim, penggunaan isim nakirah yang ditandai dengan tanwin di akhirnya itu untuk membesarkan. Maka syajarah, pohon yang besar di dalam jannah. Mudah-mudahan semua kita bertemu dengan pohon tuba ini
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, thiyabu ahlil jannah, pakaiannya penghuni jannah. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an ada dua macam, ada yang tebal, ada yang tipis ya. Allah menyebutnya dengan istilah sundusin wa istabraqin. Surat Al-Kahfi ayat 31. Wa yalbasuna, dan mereka memakai thiyaban, pakaian-pakaian khudron yang hijau. Min sundusin, dari sutra tipis, wa istabraqin, dan sutra tebal. Nah, maka ada yang tipis, ada yang tebal. Sebagaimana kita di dunia, ada yang mempunyai baju yang tipis, kita gunakan pada musim-musim panas, sementara baju yang tebal kita gunakan pada musim-musim dingin. Nah, maka di jannah pun juga ada dua macam tersebut. Meskipun di jannah tidak ada kepanasan dan kedinginan, nggak ada. Karena itu adalah merupakan satu siksaan terhadap tubuh kita kalau kita kepanasan atau kedinginan. Sementara di surga tidak ada siksaan sama sekali. Berikutnya al-hadits rabi' wa thalathun, hadis 34. Tafsiru wail, tafsir kata-kata wail yang artinya kebinasaan. Jadi kebalikan dari tuba tadi, kebahagiaan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun, wail adalah wadin, satu lembah, fi jahannam, di dalam jahannam. Yahwi, yang turun fihi padanya al-kafir, orang kafir, arba'ina kharifan, selama 40 tahun, qabla, sebelum ayyabluqa, dia sampai qa'rahu, ke dasarnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Hakim dan Dhahabi. Sementara di dalam sanadnya ada rawi bernama Abdullah ibnu Lahiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini membicarakan tentang kata-kata wail yang sering kita temukan dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah mengatakan fawailul lil musallin. Allah sebutkan pada 8 ayat kata-kata fawailun ya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Wail bagi orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangan mereka, lalu kemudian mereka mengatakan ini kitab suci turun dari langit, padahal tulisan mereka. Ini surat Al-Baqarah ayat 79, ini yang pertama. Yang terakhir fawailul lil musallin pada surah Al-Maun ayat 4. Wail bagi orang-orang yang sholat. Nah, wail di sini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan menafsirkannya sesuai dengan terjemahan bahasanya. Wailun dari sisi bahasa artinya halakun, kebinasaan. Ada juga yang menafsirkan wailun dengan istilah ini tadi ya, dengan hadis ini tadi. Wail adalah satu istilah untuk lembah di dalam neraka jahanam yang orang kafir masuk ke dalamnya selama 40 tahun, dimasukkan ini belum sampai ke dasarnya. Ini menunjukkan sangat dalamnya lembah di dalam neraka jahanam tadi. Nauzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan semua kita tidak merasakan wail ini, demikian juga neraka secara umum. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini derajatnya bagaimana? Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Yang mensahihkan antara lain Imam Hakim dan Imam Az-Zahabi. Kenapa saya sebutkan Hakim dan Zahabi? Jadi Imam Hakim itu punya kitab bernama Kitab Mustadrak. Di dalamnya ada hadis-hadis yang tidak sahih menurut para ulama yang lain. Sementara menurut Imam Hakim semuanya sahih. Nah, maka Imam Zahabi ini mengkritisi kitab yang ditulis oleh Imam Hakim tadi. Kalau ada hadis-hadis yang dhaif sementara Imam Hakim mengatakan sahih, maka Imam Zahabi akan mengatakan kalla, ya, tidak seperti itu, tidak benar perkataan Anda. Yang benar adalah hadis ini dhaif. Nah, ternyata di sini Imam Hakim mensahihkan, Imam Zahabi juga mensahihkan. Tapi memang harus diakui bahwa dalam sanadnya ada rawi Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini rawi yang menurut mayoritas ulama rawi yang dhaif. Dhaifnya kenapa? Karena dia setelah terbakar kitab-kitabnya, maka dia hafalannya jadi rancu. Nah, seorang perawi hadis kalau hafalannya rancu, maka hadis yang dia riwayatkan setelah hafalannya rancu itu menjadi hadis yang dhaif. Atau riwayatnya tidak bisa dipilah-pilah mana yang dia riwayatkan sebelum pikirannya rusak tadi, dan mana yang diriwayatkan setelah dia pikirannya sudah berubah. Kalau bisa dipilah-pilah sih, maka riwayat yang jelas diriwayatkan sebelum pikirannya berubah, sebelum hafalannya berubah, maka dia riwayat yang sahih, karena memang asalnya Ibnu Lahiyah ini seorang perawi yang hadisnya sahih.
Bahkan dia seorang ulama besar di Mesir pada masanya. Dia seorang qadhi yang terkenal di Mesir pada masanya. Imam Ahmad mensahihkan Ibnu Lahiyah ini, mensiqatkan. Sementara Ibnu Madini dia mendhaifkan Ibnu Lahiyah ini. Jadi diperselisihkan oleh para ulama kondisi Ibnu Lahiyah, sehingga hadis ini pun juga derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kita taklid kepada ulama yang mensahihkan, nggak ada masalah. Imam Hakim dan Imam Dhahabi mensahihkan. Nah, kita katakan sahih sesuai tasihih dari Imam Hakim dan Dhahabi, sehingga kita menafsirkan Quran kata-kata wail dengan hadis ini, nggak ada masalah. Adapun orang yang berpendapat hadis ini dhaif, ya silahkan berpendapat dhaif. Termasuk di antara mereka Syekhul Albani rahimahullah. Ya, masalah ini tidak bisa saling mengingkari ya. Orang yang mengikuti pendapat yang mendhaifkan kemudian tidak mau menafsirkan ayat tersebut dengan hadis ini, ya silahkan. Adapun orang yang menganggap hadis ini sahih, kemudian menafsirkan ayat tadi dengan hadis ini, silahkan juga. Ini masalah khilafiyah seperti ini, berlaku kaidah umum yang mengatakan la inkara fi masail al-khilaf. Tidak boleh saling mengingkari dalam masalah-masalah khilafiyah seperti ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil satu faedah bahwasanya neraka itu ternyata derajat-derajat ya. Semakin ke bawah itu semakin dahsyat siksanya. Maka di sini disebutkan qa'rahu, bagian dasarnya, menunjukkan bahwa dia bertingkat-tingkat tapi tingkatnya ke bawah. Sebagaimana jannah juga bertingkat-tingkat, tapi tingkatnya itu ke atas. Semakin naik semakin sempurna kenikmatannya. Nah, kalau neraka sebaliknya, semakin ke bawah semakin sempurna siksaannya. Maka orang-orang yang di bawah itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Sementara orang-orang mukmin yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni dosanya, mereka berada pada tingkatan paling atas. Abu Talib sendiri satu-satunya orang musyrik yang dia berada di tingkatan paling atas, siksaannya paling ringan, itu karena syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada syafaat untuk orang kafir selain satu ini saja, yaitu untuk Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata derajat yang sering kita dengar untuk surga, maka itu berbeda dengan darakat yang itu untuk neraka. Derajat itu tingkatan yang naik, disebut derajat ya. Kalau tingkatan yang turun disebut darakat, pakai pakai kaf. Makanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darakil asfali atau fid darkil asfali, dua qiraah. Orang munafik berada pada dasar yang paling rendah dari neraka, na'udzubillah. Terakhir pada pertemuan kali ini al-haditsul khamis wa thalathun, hadis 35, tafsirul falaq, tafsir kata-kata al-falaq. Ruwiya, diriwayatkan. Nah, ini tambahkan sendiri aja ya karena hadisnya dhaif. An Ibnu Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-falaq adalah sijnun, satu apa itu? Hui atau penjara, fi jahannam, di dalam neraka jahannam, yuhbasu fihi, yang ditahan padanya, al-jabbarun, para diktator, wal mutakabbirun, dan para orang-orang yang sombong. Wa inna jahannam, dan sesungguhnya neraka jahannam, la tata'awadu billah, sungguh berlindung kepada Allah, minhu, dari al-falaq itu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Marduyah di dalam tafsirnya dan didhaifkan oleh Al-Albani. Jadi hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan dalil untuk menafsirkan kata-kata al-falaq yang kita temukan di dalam Al-Quran pada surah Al-Falaq. Allah mengatakan, Qul a'udhu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada pemelihara al-falaq. Nah, ada yang mengartikan falaq itu adalah tadi ya, satu bui dalam neraka jahanam. Jadi kita berlindung kepada Allah yang menciptakan bui dalam neraka jahanam tadi, sesuai tafsiran hadis tadi. Tapi karena hadisnya dhaif, tidak usah kita pakai tafsiran yang masyhur saja ya. Al-falaq itu maksudnya adalah waktu subuh. Dari mana taunya bahwasanya al-falaq itu adalah waktu subuh? Dari ayat yang lain. Allah mengatakan pada surah Al-An'am ayat 96, Faliqul isbah. Allah itu membelah waktu subuh. Artinya kegelapan malam seolah-olah dibelah dengan sinar yang muncul pada waktu subuh tersebut. Waja'ilul laili sakana atau waja'alul laila sakana, dua qiraah. Dan Allah lah yang menjadikan malam itu ketenangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Karena itu hadis ini boleh kita sebutkan ketika menafsirkan surah Al-Falaq, tapi hendaklah dengan mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Tidak boleh kita menyebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara pasti sebagai sabda Nabi, sementara hadis tersebut dhaif dan kita diam tidak menjelaskan bahwa hadis itu dhaif. Itu nanti orang akan salah paham dikira itu betul-betul sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang namanya hadis dhaif adalah hadis yang kita tidak bisa memastikan sabda Nabi atau tidak. Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Ya. Nah, maka untuk tahu apakah ini betul-betul sabda Nabi atau bukan, ya kita menunggu sampai berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kita bisa tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah al-falak sijnun fi jahannam ini hadis yang sahih dari beliau ataukah tidak? Ini ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini dibicarakan tentang orang-orang yang diktator dan orang-orang yang sombong, bahwa mereka dimasukkan dalam falak. Tapi hadisnya dhaif. Nah, kita temukan hadis yang sahih tentang orang-orang yang sombong. Amsal adzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbirun, akan dikumpulkan orang-orang yang sombong yaumal qiyamah pada hari kiamat. Amsal adzarri, semisal semut-semut hitam yang sangat kecil. Fi suwarir rijal, dalam rupa-rupa manusia. Yaghsyahumudz dhullu min kulli makan, mereka terliputi kerendahan dari segala penjuru. Fayusaquna ila sijnin fi jahannam, lalu mereka digiring kepada satu penjara dalam neraka jahanam." Nah, ini hadisnya sahih. Penjara apa? Yusamma bulas, penjara bulas. Jadi bukan penjara falak ya, tapi penjara bulas. Ta'luhum narul anyar, yang mereka diliputi oleh apinya para api. Yusqawna min usarati ahli nar, mereka diberi minum dari nanah-nanah penghuni neraka yang disebut tinatil khabal. Ini kata Imam Tirmidzi yang meriwayatkannya, hadisnya hadis hasan. Nah, maka untuk menjelaskan tentang al-mutakabbirun, orang-orang sombong, kita tidak usah pakai hadis al-falaq karena hadisnya dhaif. Kita pakai saja hadis bulas, yaitu penjara bulas yang ada di dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Apa sih makna kata bulas itu? Ya. Mari kita lihat apa penjelasan di dalam Qutul Muqtadhi. Nah, ternyata tidak disebutkan ya oleh Imam Tirmidzi dalam Qutul Muqtadhi. Nah, yang zahir bagi saya ya bulas ini dari kata-kata ablasa yublisu ya, seperti iblis juga, itu artinya adalah putus asa. Nah, maka orang yang dimasukkan di situ tampaknya dia saking dahsyatnya siksaan di situ, dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ya, kita cari lagi apa makna bulas, atau di sini diharokati bulus di dalam kitab Jami'us Shaghir. Nah, kita cari harokatnya yang benar apa, apakah bulas ataukah bulus, dan apa maknanya apa makna yang benar dari kata-kata ini, insyaallah kita cari di waktu yang lain. Kemudian faedah berikutnya, sijnun artinya penjara, itu sebenarnya kata-kata sijin itu arti asalnya adalah adzik, kesempitan. Maka penjara itu disebut sijin itu karena tempatnya selalu sempit. Nah, maka semestinya penjara-penjara yang diberikan untuk para koruptor yang mereka mempunyai duit yang banyak sehingga bisa menyuap kepada orang yang menjaga penjaranya dan sebagainya. Nah, mestinya penjaranya tidak mewah seperti yang biasa kita dengar ya. Katanya mereka bisa bernikmat-nikmat dalam penjara mereka. Ada AC-nya, ada TV-nya dan sebagainya. Itu bukan penjara. Semestinya begitu, itu disebutnya bukan penjara. Kalau penjara ya harus dik, harus sempit sesuai dengan namanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata-kata sijin itu juga mengandung makna sempit juga. Inna kitabal fujjari lafi sijin. Nah, sijin ini tempat yang paling rendah dan paling sempit. Rendah dan sempit mengandung dua makna ini ya. Bawah dan sempit. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada kajian sore hari ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fastaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan ini. Afwan, apakah sahih hadis-hadis tentang malam nisfu Sya'ban? Misal amalan disetorkan, diampuni dosa.
Ini dua masalah ya. Masalah yang pertama, malam nisfu Sya'ban. Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang malam nisfu Sya'ban kecuali satu hadis saja. Satu hadis saja adalah hadis ini. Idza kana al-lailatu nisfi min Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban. Saya nggak tahu ya ini kenapa pertanyaan nisfu Sya'ban, apakah ini sudah nisfu Sya'ban? Coba nanti dilihat kalendernya ini. Atau masih beberapa hari lagi ya. Ittala Allahu ila khalqih. Maka Allah pun muncul kepada makhluknya atau melihat kepada makhluknya ya. Melihat ya. Fayaghfiru lil mu'minin. Lalu Allah itu mengampuni terhadap orang-orang beriman. Wa yumli lil kafirin, dan Allah menunda untuk orang-orang kafir, maksudnya tidak disiksa langsung. Wa yada'u ahlal hikdi bihikdihim, dan Allah membiarkan orang-orang yang dengki dengan kedengkian mereka, hatta yada'u, sampai mereka meninggalkan kedengkian tersebut. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kata Syekh Albani hasan. Atau hadis yang semakna dengan ini ya. Jadi intinya ini yang fadilahnya ya, yaitu Allah mengampuni seluruh hamba-hambanya selain dua yang tidak diampuni. Inna Allah Ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih. Allah mengampuni pada malam nisfu Sya'ban seluruh makhluknya. Illa li musyrik, kecuali orang musyrik tidak diberi ampunan. Au musyahin, atau orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Sesama muslim tidak boleh kita bermusuhan. Menyebabkan pada malam nisfu Sya'ban ini dibiarkan oleh Allah, maksudnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu-satunya hadis yang sahih tentang nisfu Sya'ban, hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Lafalnya beraneka ragam tapi intinya satu, yaitu malam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi disebutkan diangkatnya amal kepada Allah. Kalau itu tidak disebutkan nisfu Sya'ban, tapi pada Sya'bannya taghfulun nas. Sya'ban baina Rajab wa syahri Ramadan. Sya'ban itu antara Rajab dengan Ramadan. Taghfulun nasu anhu, orang-orang lalai dari bulan Sya'ban. Turfa'u fihi a'malul ibad. Padahal diangkat pada bulan Sya'ban amalan para hamba. Nah, di sini tidak disebutkan nisfu Sya'ban, tapi ya Sya'ban itu. Maka zahirnya ya seluruh Sya'ban ini. Dari tanggal 1 Sya'ban sampai akhir Sya'ban 29 atau 30, semua amal kita dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pelaporan tahunan. Karena ada pelaporan pekanan yaitu pada hari Senin dan Kamis, ada juga pelaporan harian yaitu pada waktu subuh dan waktu asar. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pesan saya untuk saya pribadi juga untuk semuanya, mari kita perbanyak amal soleh pada bulan Sya'ban ini, tingkatkan membaca Quran dan sebagainya, karena amalan kita dilaporkan kepada Allah. Dan Nabi mengatakan, saya senang tidak diangkat amalku kecuali dalam kondisi puasa. Nah, kalau kita ahli puasa silahkan perbanyak puasa, bagus. Kalau kita bukan ahli puasa, diganti dengan amal-amal soleh yang lain, memperbanyak tilawah dan sebagainya. Kalau biasanya satu hari satu juz, maka pada bulan Sya'ban ini ditambah satu hari 2 juz, pagi hari 1 juznya, kemudian sore hari 1 juznya lagi, atau 5 juz, ya, atau semampunya, seberapa. Apakah ada amal khusus pada bulan Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban? Ini pertanyaan kedua yang saya tambahkan sendiri. Saya jawab pertanyaan ini. Khamsu da'awatin. Ada 5 doa yustajabu lahum. Atau khamsu layalin, 5 malam yang tidak ditolak padanya doa. Pertama adalah malam awal dari bulan Rajab. Yang kedua, malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Kemudian malam Jumat. Kemudian malam Idul Fitri. Kemudian malam Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Asakir, derajatnya palsu. Jadi ringkasnya, tidak ada amal khusus yang disarankan oleh Nabi SAW pada malam nisfu Sya'ban. Tidak ada salat khusus yang disebut salat raghaib, yang orang-orang kumpul di masjid pada malam nisfu Sya'ban, kemudian salat berjamaah bersama-sama, salat sunnah disebut salat raghaib. Ini tidak sahih sama sekali dari Nabi SAW. Bahkan para ulama mengatakan mudah-mudahan Allah melaknati orang yang memalsukan hadis tentang salat raghaib tersebut. Tapi karena malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang memiliki keutamaan, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa seluruh para hambanya, maka seyogianya malam tersebut kita gunakan sebaik-baiknya untuk amal-amal soleh. Karena waktu-waktu yang utama, apabila kita melakukan amal soleh padanya, maka pahalanya lebih
utama lagi daripada hari-hari yang lain. Demikian dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.